Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih diberikan kekuatan iman sehingga mau untuk tolabul ilmi di hari di mana sekarang orang lebih percaya dengan medsos, ya, dengan gadgetnya untuk mencari ilmu. Ya, masih ada orang-orang yang mau bermuajahah, bermusyafahah, bermujalasah untuk mendapatkan ilmu secara langsung. Karena keberkahan ilmu itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan dari buku, bukan dari gadget, tapi keberkahan ilmu itu justru ketika kita bermuqabalah seperti ini. Suatu saat, ini kata teman saya, kiai Pak, jadi teman-teman saya itu pada jadi kiai semua, kecuali saya doang. Saya cuma jadi ikiai. Jadi begitu nggak ada penceramah, nggak ada ustadz, ikiai, ini aja gitu. Teman saya itu suatu saat minta berkah, didoakan sama gurunya. Kiai, saya pengen dapat berkah supaya saya jadi orang yang berhasil memahamkan Islam dan menyampaikan Islam dengan cara yang baik. Apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Itu kiainya bilang, mangap. Itu si murid disuruh mangap, Pak. Mangap. Ya namanya santri disuruh mangap sama guru, mangap dia. Tahu-tahu cuh itu Pak, diludahi di mulutnya oleh kiainya. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, itu teman saya yang namanya Kiai Mukti Ali itu sudah menjadi seorang penulis yang sukses, banyak karyanya bestseller. Dia juga termasuk menjadi orang yang sangat dipercaya di PWNU DKI untuk menggawangi LBM, Lembaga Bahsul Masail. Lembaga kalau di Muhammadiyah seperti tarjih begitu Ustaz ya. Seperti tarjih, dia yang memimpinnya itu. Hanya gara-gara apa? Diludahi oleh kiainya. Jadi keberkahan itu, hadirin yang dimuliakan Allah, nggak semata-mata ilmu itu nggak semata-mata paham. Ilmu itu nggak semata-mata transfer knowledge, transfer informasi. Tapi kadang-kadang ilmu itu harus dibarengi dengan hal-hal yang lain. Ilmu ini berkah ketika apa? Ketika manfaat. Ketika ada gunanya di dalam kehidupan. Sebaliknya ilmu kita nggak akan berkah ketika tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah saya selalu bilang sama teman-teman dosen. Ini dosen yang kerjanya hanya mengajar di kelas, mengajarkan secara teoritis dan akademis, walaupun itu ajaran Islam, itu adalah ilmu-ilmu keislaman. Tapi apa yang disampaikan di kelas ini nggak akan terasa berkahnya kalau kita tidak juga ngopenin masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ada dosen yang sampai meraih jenjang pangkat akademik tertinggi, tapi tidak dikenal di masyarakatnya. Dia hanya dikenal sebagai profesor, sebagai ilmuwan, sebagai cendekiawan di kampusnya. Tetapi ketika di kampungnya, nggak dikenal oleh masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, seorang akademisi itu biasanya mempunyai dua amanah. Amanah akademik yang ada di kampusnya, dan amanah sosial, yaitu bagaimana mampu menjadi agen pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Nah, pengajian-pengajian seperti ini diharapkan bisa menjadi wahana untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya dikasih duit, bukan hanya dikasih modal, atau dikasih sembako, enggak. Yang paling lebih penting pemberdayaan masyarakat itu apa? Dibangun cara berpikirnya. Karena begitu kita memiliki jamaah yang memiliki kemampuan berpikir yang baik,
maka dia akan berubah menjadi seperti Google Map. Kan saya bilang, manusia yang keren itu seperti Google Map, Pak. Ada Google Map marah-marah, Pak. Kan dia udah ngasih tahu nih, belok kanan, kita malah belok kiri. Udah dikasih tahu belok kanan, kita belok kiri. Ada nggak Google Map yang ngamuk? Goblok lu. Balik. Nggak ada. Google Map selalu memberikan alternatif dan memberikan solusi, nggak pernah menyalahkan, Ji. Google Map nggak pernah menyalahkan, tapi selalu memberikan solusi. Nah, itulah yang dimaksud sebagai orang yang sukses. Orang yang berilmu, dan ilmunya adalah ilmu yang amaliyah, ketika dia mampu terus memberikan alternatif dan memberikan solusi. Kenapa kita bisa memberi alternatif dan memberikan solusi? Karena kita sudah dibangun cara berpikirnya dengan benar. Yang menjadi permasalahan kita selama ini adalah pendidikan kita, baik di sekolah yang formal atau di pendidikan yang sifatnya non-formal atau informal. Dua-duanya, non-formal dan informal, mungkin belum secara maksimal membentuk cara berpikir kita. Sehingga kemudian karena cara berpikirnya belum terbentuk, kita itu menjadi mudah emosional. Karena kita terus berpikir secara luas, Pak. Melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Itu yang disebut dengan tadabbur. Sering, Pak, ya, dengan kata tadabbur, Pak. Apa artinya tadabbur itu, Pak? Tadabbur itu satu akar kata dengan dubur, Pak. Tahu dubur, Pak? Dubur itu artinya pantat. Tadabbur itu berpikir sampai ke pantat-pantatnya. Maksudnya apa, Pak? Berpikir panjang, apakah tindakan kita itu punya konsekuensi yang lain. Jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi lihatlah dari banyak sisi. Kalau perlu sampai melihat dari balik pantatnya. Itulah orang-orang yang tadabbur. Dalam bahasa Al-Quran yang lain, proses berpikir disebut dengan i'tibar. Apa, Pak? I'tibar. Atau kita sering dengar dengan kata-kata ibrah. Ibrah, i'tibar. Kata-kata ibrah atau i'tibar itu satu akar kata dengan ubur. Ubur itu artinya apa? Menyeberang. Berpikir yang i'tibar, berpikir menyeberang, Pak, lintas ruang, lintas waktu, lintas tempat. Mengapa demikian? Karena jangan-jangan seseorang itu menjadi seperti itu karena ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan dia seperti itu. Dia mencoba untuk mengaitkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain untuk kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang benar tentang sebuah permasalahan. Itu disebut dengan i'tibar. Islam itu udah ngajarin cara berpikir itu macam-macam, Pak. Dan cara berpikir itu ternyata mengajari kita untuk tidak mudah merespon sesuatu secara instan. Kita harus merespon sesuatu dengan penuh perhitungan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.